Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, melakukan aksi demonstrasi di kantornya, Jalan Maijen S. Parman, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Mereka berdemonstrasi soal sikap Kepala Satpol PP Sultra, Hamim Imbu yang sering berlaku sewenang-wenang terhadap bawahannya. Anggota Satpol PP, Sawal mengatakan ada beberapa poin yang menjadikan mereka melakukan demonstrasi hingga menyampaikan sikap mosi tidak percaya. Pertama, kata Sawal, yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sering memberikan tugas dan fungsi di luar tupoksi tidak disertai dengan alasan yang jelas. Kemudian sering memberikan tugas kepada pegawai lain yang sebetulnya bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya sehingga membuat perpecahan di antara pegawai. Memindahkan 5 orang anggota Satpol PP tanpa adanya regulasi yang jelas, katanya saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com. Selanjutnya, sering mempermalukan anggota di depan umum, sehingga dianggap tidak mencerminkan pemimpin yang baik. Sementara itu, Kasatpol PP Sultra, Hamim Imbu mengatakan apa yang dilakukannya sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Hamim Imbu mengatakan sikap tegas tersebut diberikan kepada anggotanya yang tidak patuh terhadap aturan yang ada. Terkait dengan pemindahan 5 orang anggota Satpol PP itu sudah sesuai regulasi yang ada, ujarnya dikonfirmasi terpisah. Sudah sampai sama pimpinan. Kami meminta ada 5 poin di dalamnya nih Bang. Berapa poin? 8 poin di dalamnya. Apa tuntutannya hari? Bacakan. Oh iya. Adapun surat petisi penolakan atau mosi tidak percaya. Baik, saya akan bacakan petisi. Surat petisi mosi tidak percaya yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris, para kepala bidang, kepala seksi, serta staf dan anggota Satpol PP lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan ini menolak kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Hamim Imbu SOS untuk memimpin organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun penolakan tersebut atas beberapa alasan yaitu sebagai berikut. Pertama, kami, Sekretaris, para kabid dan kepala seksi serta Kasubag Umum dan Kepegawaian serta pejabat fungsional Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara tidak diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku dengan alasan yang tidak jelas. Yang kedua, memberikan perintah tugas kepada bawahannya dengan mengabaikan tupoksi sesuai dengan bidang teknis masing-masing. Ketiga, mengusulkan rekomendasi pemindahan atau mutasi pegawai negeri sipil lingkup Satpol PP Prof Sultra sebanyak 5 orang dengan nomor B-778-000.2.8 /angka 27 tanggal 7 Juli 2024 tanpa alasan jelas sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Keempat, mengeluarkan kebijakan dengan mengabaikan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala satuan sehingga menimbulkan kegaduhan serta tidak nyaman terhadap bawahannya. Kelima, tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin yang baik dan sering mempermalukan pejabat dan staf Satpol PP Prof Sultra pada saat memberikan pengarahan. Keenam, tindakan sewenang-wenang dengan membubarkan satuan tugas perlindungan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 102 tahun 2022 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 pasal 9 ayat 1 bahwa Gubernur membentuk satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat provinsi sehingga Satgas Linmas Provinsi Sultra yang telah disampaikan kepada Kepala Subdit Linmas Direktorat Satpol PP dan Linmas Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dibubarkan dengan surat tugas Kasatpol PP Provinsi yang mengakibatkan semua kegiatan di bidang Linmas dan Damkar tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, senantiasa memicu konflik horizontal antar bidang. Sebagai contoh, radiogram Menteri Dalam Negeri nomor 007.000.7.3/E.106
garing BAK tanggal 5 Juni 2024 perihal melaksanakan fokus group discussion fasilitasi penyelenggaraan Linmas di daerah yang dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 23 sampai 4 Juni 2024, di mana yang diundang kepada Kepala Bidang Linmas tidak disetujui digantikan oleh Kepala Seksi Operasi Bidang Tibun Tramas, sehingga hasil rakor FGD tidak ditindaklanjuti ke kabupaten kota. Kedelapan, tidak menyetujui pembinaan dan sosialisasi perlindungan masyarakat berskala desa yang merupakan produk hukum yang tertuang dalam DPA Satpol PP Bidang Linmas Rendam Kartan 2024 yang akibatnya pelaporan ke Subdit Linmas Direktur Satpol PP dan Linmas Dirjen Bidang Administrasi Kewilayahan Kemeragi terhambat. Petisi penolakan ini kami buat yang sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Ya. Jumlah di sini sudah bertanda tangan Ibu Sekretaris dan para kepala bidang serta para kepala seksi, staf dan anggota Satpol PP. Itu hal yang biasa di dalam demokrasi. Mereka punya kewajiban. Tapi sesuatu hal mendasar, regulasi itu menjadi alat penentu. Terhadap 5 yang kita pindahkan itu sudah memenuhi prosedur. Satu di antaranya dan provos pakaiannya masih pangkat 3B, dia pasang 3C. Dia penegak aturan. Yang saya perintahkan Suwanti diangkat menjadi anggota PT karena pakaian kumbang, disuruh jangan pakaian, saya perintahkan. Dan dalam diktumnya menyatakan saya siap menerima segala risiko. Satu. Yang kedua, Akbar, saya berdebat dengan Kabid Linmas yang notabene tidak pernah ikut dalam pemilihan umum, tidak pernah ikut pada persoalan banjir, padahal Kabid ada di sini. Dia hanya meminta perjalanan 4 kali, saya penuhi. Secara prosedur itu salah. Dari Kasat ke Kabid, harusnya gubernur kepada bupati ke gubernur. Tapi saya bijak sebagai pimpinan 3 kali, 4 kali mau minta untuk jalan ke Kongkep, saya tolak. Dan kelima ada surat ke Mendagri untuk pelatihan Linmas, saya berangkat maunya dia. Ini sebuah mekanisme. Lanjut terhadap anggota yang lain. Siapa? Si Sabal SPD. Karena semua anak pejabat diikutkan bapaknya untuk ikut bersama, menandai bahwa kita harus disiplin. Karena di KB Tibum Tramas banyak kali unjuk rasa yang besar, dia tidak pernah hadir. Dr. Andus Laudi Boni. Satu di antaranya tentang BKD, menyangkut rumah sakit jantung. Saya lagi rapat di DPR, dia hanya bertugas kantor gubernur, saya ke sana. Maka dari itu saya mohon pemeriksaan secara objektif, mana yang salah, mana yang benar. Dan upaya teriakan begini adalah sebuah langkah yang menunjukkan bahwa tidak punya etik. Dia punya kode etik, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dia punya etik. Teriakan begini adalah anggota yang ikut ini, mereka dipengaruhi. Yang kata Pak Sekda, kalau begitu buktikan. Mereka pelintir, banyak adalah petunjuk. Banyak anak-anak non-organik yang tidak ikut apel, pulang tidak disiplin. Saya bijak, karena mereka punya banyak kekurangan. Tapi kalau mereka sudah ikut begini, kode etik harus berlaku terhadap saya dan terhadap pengujuran. Sehingga terurai. Kita ingin buka. Tidak boleh ada teriakan, saya tidak takut. Namanya kebenaran. Lanjut terhadap Sabal SPD. Saya perintahkan untuk pindahkan anaknya Pak Bone dari piket yang notabene malas ikut bapaknya. Dia tidak mau. Saya tidak enak sama Pak Kasih Ops, Pak Kabid, berarti sama enak. Kemudian saya pindahkan. Karena itu, dia menahan perjalanan dan dinas yang harus dibayar bulan 1. Sampai hari ini belum diulur-ulur. Saya tanda tangan sampai jam 1 malam untuk memenuhi itu. Lantas Pak Ayub, di mana benarnya? Untuk melaksanakan rakor itu sudah lewat waktu bulan 6. Sedianya bulan 1, 2, dan 3. Dia tidak pernah ikut dalam pemilu, memaksa untuk laksanakan. Saya bilang jangan, kita pending. Dia APBD perubahan, kita gunakan di pemilu, di pilkada, jangan sampai anggaran APBD tidak ada. Itu yang menjadi sumber kekecewaan. Masalah pribadi menggiring anggota. Maka saya ingin Pak Kabid semua anggota yang berteriak, diajak kita bersama di hadapanmu untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang tidak. Saya bangga kalau disuruh mundur menegakkan aturan, itu doktrin keluarga. Artinya saya membelah setiap unjuk rasa. Sangat jarang mereka hadir, paling 1-2 orang. Saya selalu berharap sini.
Idealnya kepala bidang harus selalu berada di tempat. Hari ini tidak hadir karena ada upaya untuk mempolitisir. Pak Ayub tidak hadir. Ibu Sek malah foto video mereka. Sementara Ibu Sek itu perjalanan waktu saat PSU dia memang menggunakan pakaian linmas tanpa ada SPT. Dia berkunjung. Itu yang kedua, dia melepaskan database yang diminta oleh negara harus cepat masuk. Dia kasih kacau itu. Dia kasih kacau sistem dan dia akan mundur diri. Ini harus menjadi perhatian untuk Bawaslu, termasuk gubernur, termasuk sekda. Mari kita buka siapa sebetulnya yang salah. Karena ada motivasi mereka lewat asal dia akan menjatuhkan sejak awal. Karena kita menegakkan disiplin, saya paham. Menegakkan disiplin pasti banyak perlawanan. Dan saya bangga kalau mereka melawan. Saya mencantumkan kontrak. Itu 5 hari, 10 hari tidak ada sanksi. Tapi tidak dilakukan oleh para komandan yang hari ini berteriak akbar. Yang hari berteriak akbar. Saya ajak dia untuk ada keterangan, kasih jempol saja itu komandan. Artinya bahwa itu pelanggaran tugas pokok. Pak Kabit hanya diam, saya sakit, saya demam, ada bukti WhatsApp. Dan ini tolong Pak PC, tolong Pak Sekda. Dia ungkap ini. Tidak boleh gaya preman seperti ini. Tidak boleh gaya preman melibatkan semua anggota. Kalau dia merasa hebat, saya panggil kita berdebat tentang Ishak. Saya tunjuk jadi sopir. Tapi bukan selamanya harus jadi sopir untuk sekretaris. Pada saat tertentu dia kembali jalankan tugas pokok. Tidak boleh terus-menerus. Sekretaris juga harus menghentikan. Anda punya tugas pokok sebagai komandan peloton untuk pengambilan tiket. Di berbagai unjuk rasa saya hadapi sendiri. Mereka hanya berdiri. Saya berdebat, berdialog, menegakkan aturan. Sekali lagi saya bangga. Saya menegakkan disiplin. Kalau dipaksa mundur itu sebuah kehormatan. Saya tidak gentar menghadapi mereka. Saya ajak mereka diskusi di sini. Mereka tidak mau langsung keluar. Saya tanya satu persatu. Anda menyatakan siap menghadapi segala risiko. Ketika saya panggil di pesta, saya persoalan memanggil untuk tentang Suwandi yang tugas hari ini di kantor gubernur jauh lebih sukses. Ini upaya teror, saya tidak takut sama sekali. Ini tidak boleh kayak begini. Tidak boleh, harus disikapi. Tidak ada yang takut. Upaya menteror begitu saya biasa hadapi dalam unjuk rasa. Mereka jarang hadir. Lalu saya sebagai kasat, apakah harus menjaga? Dan itu promosi. Untuk mau jadi orang hebat harus pindah keluar masuk. Tidak hanya mati di Satpol. Mereka harus berada di dinas lain untuk pengembangan karir. Ini dia sikapi pemindahan merupakan hukuman. Kalaupun itu terjadi harus diterima wajar. Mereka sebagai pegawai sipil siap ditempatkan di mana saja. Berarti mereka ingin bercak polisi. Tentang COVID, 3 tahun mereka monopoli. Diatur oleh Depoli dan semua. Yang ngamuk ini adalah dia punya skuad. Boleh panggil mereka, boleh buka di COVID. Penguasaan yang secara terus-menerus itu tidak boleh, Pak. Pemberian kesempatan, hak yang sama. Karena ada duit. Tentang makan minum, saya ingin makan minum diuangkan. Tidak usah dikasih makanan karena menjadi celah untuk korupsi. Saran buat saya inspektorat kepada Gubernur Jenderal. Saya hormat kepada Sekda. Makan minum dibuat cantolannya, tidak boleh makanan. Karena itu dikorupsi. Banyak tanda tangan palsu. Kalau bisa kita bongkar di sini. Banyak komandan peloton, biar dia dengar. Yang tanda tangan orang. Banyak itu kasih pakas. Saya masih jadi kabit, dia jadi kasih. Saya banyak tidak tanda tangan. Satu di antaranya penebalan 80 juta. Ketika Kadir mengamuk di Rujak. Tolong periksa. Kalau kita masuk lembaga, masuk semuanya. Termasuk Danton yang ngamuk hari ini. Mereka sering tanda tangan. Tidak boleh terlibat. Maka saya bersyarat. Tidak usah ada makan minum diuangkan. Sekaligus memastikan bahwa mereka mendapatkan hak penambahan dan saya tahu ada anak ini harus dipelintir mereka. Mengingat bahasa Sekda. Sekda kalau bisa buktikan. Tapi Pak Ayub memplintir bahwa itu petunjuk dari Pak Sekda. Maka banyak tanda tangan, maka banyak yang ikut. Kalau keluar dalam itu surat keputusan, saya pikir ranah. Tapi kali ini jangan menjadi sebuah jurisprudensi. Sejak Eban, sejak Pak Busta, gerakan begini tidak diberi sanksi. Kalau perlu saksikan semua untuk pegawai yang unjuk rasa. Saya juga kasih sanksi periksa, termasuk yang demo hari ini. Anak-anak PT, anak-anak organik yang saya tidak bikin susah, mereka tidak masuk. Termasuk Nur Jahadi yang berteriak tentang kode etik saya laporkan. Tidak boleh dibela. Mau membunuh, mau anjing, babi, kasat. Ada kode etik Satuan Polisi Pamung Praja Bapak. Dia profesi harus punya etika. Tapi mereka tidak punya etika. Kalau dia hebat diskusi jangan berteriak. Saya layani satu persatu. Di mana titik awal sebetulnya adalah Ayub
yang memaksakan SK Satgas Linmas. Saya mohon keras Pak, supaya diadegan. SK Satgas Linmas itu oleh ahli masjid tanda tangan 2022. Itu memaksakan untuk saya jadikan pendanaan. Ibu Syekh juga membantah 2024. Satgas Linmas ini kita gani untuk masjid unjuk rasa. Dia tidak hadir pada skala yang besar. Banyak saya didorong. Jadi kalau soal teriakan begini saya biasa. Saya tidak pada wilayah mana hak-hak mereka dan pantaskan mereka. Semua daftar hadir oleh non-organik ini tidak pernah disetor ke saya oleh Pak Kabid. Tolong Pak Gubernur, tolong Pak Sekda periksa Pak Kabid di Bumi Teramat. Periksa Ibu Syekh kenapa tidak ada absen yang ada. Saya marah karena saya tidak mau mereka dijebak kepada sebuah kesalahan. Maka pengecut yang 3 kepala bidang 1 sekretaris melibatkan anggota. Saya periksa, saya tidak kebal hukum. Mereka juga jangan ada yang disisakan. Mereka masuk suka-suka. Boleh Bapak datang 1-2 bulan paling apel sekian. Saya tidak berikan sanksi. Tujuan adalah membina. Tapi kalau sudah ikutan begini menghantar pimpinan yang tidak pernah paham, kasihan kita. Dan sekali lagi saya bangga kalau mundur karena meletakkan tugas jabatan. Saya kecuali mencuri, saya kecuali merampas hak-hak mereka. Perjalanan kita dapatkan penghargaan Bapak. Termasuk Akbar itu. Saya panggil perjanjian dia lari. Adakah Danton kepada Pak Gubernur, kepada Sekda? Adakah Danton yang memerintahkan untuk jebolkan saja? Jebolkan itu kantor Gubernur. Anggota partai mana pimpin? Pak Kabid di Bumi Teramat, saya demam. Idealnya melarang jangan begitu. Etika pegawai negeri tugas satpol. Baru sudah dia berteriak lebih lancang. Karena mereka di COVID 3 tahun lebih. Dilakukan 1 bulan 7.500.000. Mungkin ungkapan balas budi. Suai ribut ini pegawai squadnya lo deponi. Squadnya Kabid di Bumi Teramat. Pelaksanaan pikir tidak ada. Danton semuanya. Makasih Gubernur semua pada sidang yang banyak orang. Supaya memastikan mana yang salah, mana yang benar. Saya punya niat baik Pak. Dan saya tidak gentar hadapi mereka. Banyak unjuk rasa ini anak-anak tidak jarang hadir. Paling 1-2. Termasuk Danton hari ini Pak. Mau Danton yang mengundurkan diri di piket. Jadi kalau mengukur tentang partisipasi, mohon maaf saya lebih banyak. Mengorbankan duit pribadi juga untuk kepentingan anggota. Saya jauh lebih besar. Cuma mereka iri terhadap Pak Igo. Mohon maaf, pemicunya adalah Pak Igo. Di stafnya Pak Ayub. Siapa yang tidak pernah masuk 1 tahun lebih? Palung Pak. Palung itu dia agak kurang sehat. Yang ketiga Pak Hasim. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.